Bon, Bon. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga masih diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Terima kasih telah hadir di Nuria Kudus. Oke, kita bersapa dulu ya untuk kita perkenalan dengan keterampilan wajib. Untuk di keterampilan saya ada di keterampilan wajib wirausahawan. Ya, jadi kewirausahaan itu nanti harapannya bisa ambil di tanggal tertentu ya, nanti dibagi sesuai dengan tanggalnya. Nanti di komputer juga sama, nanti di UPT bahasa juga sama. Jadi tiap-tiap UPT makanya nanti untuk tanggalnya bisa di eh, pendaftarannya disesuai dengan dibagi sesuai dengan angkatannya, IG masing-masing, atau bisa saja minta petunjuk nanti di proses pada saat Anda melakukan pendaftaran. Nanti bisa dilakukan di tempat tersebut. Oke, untuk hari ini kita ada sosialisasi di kewirausahaan dulu. Untuk tanggal-tanggalnya di pengambilan mata kuliah itu ada tanggal 4 Maret, tanggal 5 Maret sampai tanggal 8 Maret ya. Itu nanti untuk KW-nya dibagi menjadi 4 termin ya. Untuk tahun angkatan 2018, 2019, 2020 itu di tanggal 4 Maret. Untuk tanggal 5 Maret di semester 8 atau angkatan tahun 2021. Untuk tanggal 6 sampai 7 Maret di semester 6 atau angkatan 2022 maksud saya. Untuk tanggal 8 Maret itu di angkatan 2023 dan 2024. Untuk jamnya karena di sini eh, ruwet, maka supaya diatur dengan aturan yang panjang dan bisa kita untuk barisnya rapi ya, mulai jam 9 sampai jam 9 malam ya, 9 pagi sampai jam 9 malam. Eh, Harapan saya karena di sini sudah dibagi model seperti ini, tidak ada tabrakan di tiap angkatan karena di sini nanti tiap angkatan itu akan sesuai dengan tanggalnya. Sehingga di sini nanti kalau bertabrakan sangat-sangat tidak mungkin. Untuk kuota tiap-tiap UPT itu 1.500 ya, jadi jangan khawatir itu sudah luweh-luweh. Dan kita berbeda dengan kemarin karena di sini kemarin ada sistem yang belum belum stabil ya. Harapannya untuk di semester ini kita bisa stabil, harapannya bisa stabil karena di sini tiap-tiap angkatan pasti lebihnya banyak. Pasti diatur seperti itu. Jadi jangan, kalau di sini Anda tidak dapat kuota itu jangan khawatir, pasti dapat kuota. Sehingga di sini nanti bisa dilakukan pengalokasian. Next, berikutnya, Mas.
kasih. Saya menambahkan dari ini suara saya. Nggih. Terima kasih. Saya menambahkan dari Pak Rudi ya. Kalau saya dari UPT Komputer, nah, nanti juga menterinya sesuai yang ada eh, di IG ya, jadwal-jadwal yang di IG itu diikuti. Nah, kami memang menyediakan setiap UPT itu sekitar 1.500 kuota. Sekali lagi jangan khawatir untuk tidak mendapatkan kuota. Nah, misalnya nanti ada kesulitan-kesulitan, itu sebaiknya para mahasiswa ini bisa menghubungi masing-masing UPT. Ya, eh, bisa lewat sosial media kami, ya, IG atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungi dari sekretariat masing-masing. Atau misalnya bisa juga datang langsung ke UPT masing-masing, ketemu dengan sekretariat UPT untuk berkonsultasi apa masalahnya seperti itu. Nah, di KW komputer ini nanti mulai mu- bisa diambil mulai semester 2. Nah, ini adik-adik semester 3 ini ya sudah yang kemarin mungkin semester apa namanya? Ini semester 2 ya, semester ganjil ya. Jadi bisa mulai ya, mulai mengambil ya. Jadi seperti itu. Eh, di KW komputer ini nanti ada dua, ini saya sampaikan sekaligus di sini ya, bahwa di UPT komputer ada dua sertifikat yang bisa didapat, yaitu sertifikat internal yang nanti yang dikeluarkan oleh UMK, sama ada satu lagi sertifikat internasional yang nanti akan dikeluarkan oleh Microsoft langsung dari Microsoft di Amerika. Nah, untuk sertifikat yang internasional itu bersyarat ya. Nanti ada syaratnya. Ya, ada syaratnya dengan nilai Excel 100 ya. Nanti bisa mengikuti bonus ya, mengikuti eh, kuota ya, dengan kuota karena kita beli juga ya itu dengan kuota terbatas ya. Jadi nanti selain nilai nanti cepet-cepetan daftar gitu. Nanti ketika ada pengumuman ujian apa namanya Microsoft MOS ya internasional, adik bisa segera mendaftar. Jadi harapannya adik-adik ini belajar dengan sungguh-sungguh ya. Sertifikat ini baik internal maupun internasional itu sangat bermanfaat ya. Kalau yang internal itu nanti akan digunakan sebagai syarat yudisium ya. Mendapatkan ketiga sertifikat KW ini Anda tidak bisa wisuda. Jadi seperti itu. Jadi memang syarat ya. Mungkin kalau di kampus-kampus yang lain mungkin syaratnya beda-beda ya. Nah, di UMK ini syaratnya adalah syarat pengetahuan. Ya, mungkin kalau di kampus lain ada syaratnya ikut 2 UKM olahraga atau ikut apa. Nah, di kita di UMK syaratnya ada 3 untuk yudisium, yaitu sertifikat KWU ya kewirausahaan, kemudian sertifikat keterampilan wajib komputer dan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris juga nanti ada sertifikat internasional juga. Kalau kewirausahaan memang harus terjun langsung ke masyarakat ya, ke UMKM UMKM seperti itu. Nah, eh, jadi sekali lagi saya sampaikan kalau ada apa-apa bisa menanyakan ke UPT masing-masing ya via online ya apa namanya IG sosial media IG WhatsApp atau datang langsung ke UPT masing-masing seperti itu mungkin dari UPT komputer demikian kalau ada pertanyaan mungkin nanti di sesi yang terakhir ya silakan mungkin dari UPT bahasa. Ya, oke. Terima kasih. Suara saya terdengar? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Endang
dan juga oleh Pak Rudi ya terkait dengan penjadwalan untuk entry. Ya, saya hanya akan menambahkan saja, sebenarnya di tahun-tahun yang kemarin untuk KWI, khusus KWI itu eh, disarankan untuk mengambil apa eh, mata kuliah keterampilan wajib KWI ini yang bahasa Inggris itu di semester 4 ya atau semester 5. Ya, kenapa demikian? Karena untuk sertifikat ini itu ada apa? Ada ininya, ada eh, masa berlakunya yaitu 2 tahun. Kalau misalkan adik-adik yang semester 2 itu sudah mengambil sekarang, nanti ketika lulus sertifikatnya kan sudah tidak berlaku. Mengapa sebaiknya itu mengambil di semester yang lebih tinggi, yaitu semester 4. Jadi begitu. Jadi bukan kenapa kok nggak bisa semester 2 ya karena memang ada alasan tertentu. Karena tadi untuk sertifikat bahasa Inggris ya itu masa berlakunya maksimal 2 tahun. Kalau misalkan tadi adik-adik sudah mengambil di semester 2 berarti nanti kalau diperlukan lagi harus tes lagi gitu ya. Jadi nanti yang masih ya kalau di sini ada semester 2 tahu alasannya kenapa sebaiknya di atas semester 2. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan di KWI ya, yang bahasa Inggris itu nanti juga ada 2 sertifikat, yaitu sertifikasi yang dari dalam sendiri internal dan yang dari British Council, itu sertifikat internasional. Tetapi tidak bisa semuanya mendapatkan yang sertifikasi internasional. Ya, kalau yang tahun kemarin ya sebelum-sebelumnya itu hanya dari 1.500, 1.300 hanya 100 orang yang nanti kita pilih ya berdasarkan nilai tertinggi 100 orang itu yang nanti akan tes. Berarti nanti yang 100 orang itu akan mendapatkan 2 sertifikat. Nah, kemudian untuk yang lain bagaimana? Hanya mendapatkan 1 yaitu yang dari dari dalam dari UPT sendiri. Ya pilihlah ya memilih dengan baik, jadi tidak bertabrakan ya. Jangan sampai nanti sudah mulai kemudian bertabrakan dengan mata kuliah yang ada di prodi. Ya. Nah, terus nanti kalau misalkan ada apa sesuatu yang perlu ditanyakan, tadi juga sudah disampaikan Bu Endang, ya silakan bisa menghubungi UPT masing-masing. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, suara saya masuk. Oke, terima kasih untuk Pak Rudi, Bu Endang, dan Bu Diah yang sudah menyampaikan sosialisasinya. Di sini saya sedikit menambahkan ya dari KW Komputer. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa kepala UPT bahwa kuota itu 1.500, tapi jumlah mahasiswa untuk satu angkatan itu sekitar 2.200 atau 2.300-an. Jadi kita mengakomodirnya 1.500 itu satu semester. Jadi kalau satu angkatan itu kan 1 tahun. Jadi kalau satu semester ini kalian tidak bisa masuk, bisa dicoba lagi semester depan. Jadi nggak bisa serta-merta 2.500 orang itu masuk di semester ini. Jadi misal nanti kalau sudah penuh, bisa dicoba lagi di semester ketiga. Karena per semester itu jatahnya cuma 1.000 untuk yang semester atas dahulu. Misal nah, kita urutannya seperti ini ya. Jadi kita utamakan yang semester atas dulu karena semester atas itu sudah keburu untuk pengambilan skripsi dan wisuda. Jadi kita habisin yang semester atas dulu, baru secara bertahap ke semester yang paling bawah. Dan biasanya semester yang paling bawah itu paling kebagiannya sekitar 1.000. 1.000 itu
Kalau 2 semester mungkin sekitar 2000-an cukup. Jadi nggak bisa satu angkatan langsung 1 semester. Jadi satu angkatan itu akan tercover insya Allah 2 semester. Dan kalau kalian nggak dapat di semester ini, semakin tua semester kalian, nanti akan semakin diprioritaskan. Misalkan nanti semester 5 atau semester 4 atau semester 6, itu akan didahulukan. Jadi jangan khawatir untuk tidak bisa mengambil KW komputer. Seperti itu. Kemudian untuk KW komputer ya, KW komputer dan KW yang lain. Kemudian untuk KW komputer itu sertifikasi internasionalnya kita bekerja sama dengan Microsoft. Karena kita materinya dari Microsoft ya. Itu kita utamakan yang lulus dengan materi Excel-nya itu 100. Jadi usahakan kalian bisa dapat nilai 100, bisa eh, mendapatkan sertifikasi dari Microsoft. Berpeluang mendapatkan sertifikasi dari Microsoft. Bukan yang semuanya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan raise hand, nanti saya perbolehkan untuk unmute. Oke, saya tunggu. Kalau nggak ada pertanyaan sekarang, mungkin kalau ada pertanyaan di waktu yang akan datang, kalian bisa menghubungi eh, masing-masing UPT. Itu bisa dikontak melalui akun WA-nya atau di akun IG-nya. Oh ya, ini ada pertanyaan ya. Mohon maaf izin bertanya untuk yang kelas sore bagaimana ya, Kak? Untuk kelas sore nanti kita sediakan kelas sendiri ya. Jadi nanti sebelum proses entry kelas biasanya akan disediakan Google Form bagi yang kelas paralel atau kelas sore. Jadi nanti bisa dibuktikan dengan surat keterangan kerja atau jadwal perkuliahannya yang selalu itu jamnya jam malam. Nanti bisa dilampirkan, nanti bisa mengisi Google Form, nanti akan disediakan untuk kelas sore atau kelas paralel. Untuk KWU bisa diambil di semester 2, Pak. Wong KWU di Doraono kabeh. KWU disarankan minimal semester 3 ya. Karena biar nggak numpuk-numpuk. Kecuali kalian mahasiswa transfer atau mahasiswa pemutihan atau apalah gitu. Jadi kalau yang mahasiswa transfer butuh untuk cepat lulus misal 2 semester boleh diambil di semester 2. Tapi kalau enggak, daripada nanti jadwal KW-nya numpuk-numpuk, jadi jadwal perkuliahannya udah banyak, KW-nya banyak, nanti daripada keteteran, ada yang nggak lulus lah daripada ngulang. Udah dijadwalkan kalau KW Kom itu minimal di semester 3, KWU di semester 3, kemudian KWI di semester 4. Jadi biar urut gitu, jadi nggak terbebani. Kemudian ini, jadi untuk sertifikasi harus dapat nilai 100. Iya, harus dapat nilai 100. Kecuali kuotanya nggak terpenuhi bisa diturunkan. Jadi misalkan kita ada kuota 100, tapi yang dapat nilai 100-nya cuma 90 orang. Mungkin nanti bisa diturunkan jadi yang dapat nilai 95, 97, atau 90 ke atas seperti itu. Diambil pokoknya nilai tertinggi ya. Kewirausahaan boleh diambil sama yang pengangguran kah? Boleh lah. Kewirausahaan itu kan nggak semua mahasiswa itu bekerja ya. Jadi konsepnya kewirausahaan itu di sini mendampingi UMKM yang ada di sekitar Kudus dan sekitarnya ya Jepara, Demak, Pati gitu. Jadi membantunya sebisanya. Kayak misalnya membuatkan website atau pemasaran digital dan sebagainya. Jadi nggak harus orang yang sudah bekerja. Jadi mahasiswa sudah diajari apa, sudah bisa apa itu bisa dilakukan. Mau izin tanya Kak, kalau misal ke dapat KW komputer semester 2 semester berikutnya bisa ambil KW komputer ya Kak, atau ikut diulangi di semester 3 dan semakin tinggi jangan khawatir untuk nggak kebagian atau ikut kewirausahaan kalau kuota KWU-nya masih bisa ya nggak apa-apa, ambil aja. Apakah bisa ambil praktek KWU saja yang teori sudah lulus? Gimana? Oh ya, sebentar itu Mbak Dewi ya. Nganumu apa?
Ya, baik, tidak ada. Udah masuk ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab pertanyaan dari mahasiswa tadi perihal keterampilan wajib kewirausahaan. Jadi, untuk informasi bahwa keterampilan wajib kewirausahaan mulai tahun 2023 itu sudah dirubah hanya 1 semester. Kalau sebelumnya memang 2 semester itu teori dan praktek, tapi mulai tahun 2023 keterampilan wajib kewirausahaan sudah 1 semester teori praktek gabung jadi satu dengan pendampingan ke UMKM. Jadi kalau semisal dulu sudah pernah entry tapi salah satunya tidak lulus, berarti memang dianggap tidak lulus dua-duanya. Jadi kalau ada yang kasus demikian bisa entry kembali. Demikian, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dewi jawabannya untuk KWU. Kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Mau izin tanya Kak, kalau dapat KW komputer semester 2, di semester berikutnya baru bisa ambil KW komputer atau oh ini tadi udah, apakah bisa praktek KWU saja? Oh ini udah Pak. Izin bertanya, apa boleh 1 semester mengambil 2 KW sekaligus? Soalnya sudah semester 8 boleh. Kalau sudah kepepet, misal sudah semester 8, 9, atau 10, langsung 3 KW nggak apa-apa, biar mempercepat. Ya. Tapi kalau masih semester awal-awal, disarankan 1 saja, biar nggak kedodoran perkuliahannya. Karena kalau udah semester 8 itu kan udah nggak ada perkuliahan. Tinggal ngabisin skripsi aja, dan itu banyak nganggurnya gitu. Langsung ambil 3 KW ya nggak masalah. Gitu. 2 KW nggak masalah. Izin bertanya, apakah KW komputer bisa diulang lagi di semester 4, pas semester 2 sudah ambil tapi nilainya kurang bagus? Boleh. Setiap semester ambil juga boleh. Nggak ada batasannya. Yang disyaratkan kalau mau 8 kali lulus ya tidak apa-apa sampai nilainya bagus boleh. Kemudian yang terkait sertif harus nilai sertifikasi internasional dari Microsoft, maka itu ya. Kemudian izin bertanya untuk mahasiswa RPL apakah bisa mengambil 3 keterampilan sekaligus? RPL itu transfer ya bisa. Untuk mempercepat kelulusan bisa karena kan untuk yang RPL gitu kan makulnya sedikit ya karena sudah banyak makul yang terkonversi. Jadi daripada nganggur 1 semester cuma 2-3 makul boleh ambil beberapa KW sekaligus. Mohon maaf Pak, saya untuk kelas sore kalau ambil KW komputer apakah daring terus dan nggak ada prakteknya secara langsung? Ini kebijakan dari UPT-nya. Kalau selama ini yang berjalan karena dikarenakan banyak jam kerjanya, biasanya yang langsung praktek itu yang ujiannya. Seperti pretest, UTS, sama UAS itu akan langsung praktek. Tapi kalau mau datang langsung praktek, boleh gabung, boleh ikut hadir, boleh gabung kelas lain, tidak apa-apa, nggak usah absen. Jadi kalau misal ingin langsung merasakan hype-nya praktek komputer, silakan datang aja, tidak apa-apa. Tidak sesuai kelasnya, tidak apa-apa. Seperti itu. Cuma kita kasih kemudian bagi yang paralel, dia kesibukannya kerja dibuktikan dengan surat keterangan kerja. Izin bertanya, jika sudah terlanjur mengikuti KWI semester 3, apakah berarti nanti sertifikatnya tidak bisa berlaku untuk 2 tahun ke depan atau masih bisa ya? Bekerja nanti ya, bukan untuk kelulusan ya. Kalau untuk kelulusan kita berlaku selamanya. Jadi diambil di semester 3, amit-amit kalian lulus di semester 14 itu masih berlaku. Kecuali untuk dunia kerja dia berlakunya 2 tahun untuk sertifikat KWI. Izin bertanya untuk keterampilan wajib komputer ambilnya di UPT komputer Kak. Ambilnya di kanal ya, registrasi di kanal, kemudian nanti bentar saya share urutan untuk entry-nya ya. Jadi masuknya ke kanal, kemudian masuk ke menu KW, kemudian entry mata kuliah. Urutannya seperti itu. Nggak perlu datang langsung ke UPT-nya. Kalian bisa lakukan itu di rumah sendiri atau di rumah teman atau di mana aja, di kafe juga bisa. Kemudian, nah ini jadwalnya. Entry mata kuliahnya itu tanggal 4 sampai 8. 4 itu untuk semester 10 sampai 14 dan seterusnya. Kemudian 8 itu untuk semester 2 dan 4.
Kemudian untuk pembayarannya itu di tanggal yang sama atau boleh sampai maksimal tanggal 11 Maret. Tapi pembayaran baru dibuka VA-nya itu mulai jam 12. Kalau entry-nya dibuka mulai jam 9, tapi VA baru dibuka jam 12 biar nggak crash sistemnya. Dari pengelola sistemnya kemarin menyarankan seperti itu. Kemudian nanti tanggal 18-19 pemilihan jadwal. Awal perkuliahan nanti setelah Lebaran ya. Jadi nggak perlu khawatir puasa-puasa kuliah KW. Kemudian ada pertanyaan lagi. Untuk sertifikatnya berlaku sampai kapan, Pak? Kalau yang bahasa Inggris kan 2 tahun. Kalau yang lain. Sekali lagi yang 2 tahun itu untuk dunia kerja ya. Kalau kelulusan itu sepanjang kamu masih kuliah di UMK, sertifikatnya masih berlaku. Lain ya sama. Kalau yang lain, kalau untuk KWKOM, misal sertifikat KWKOM itu bisa digunakan untuk melamar CPNS ya, nggak hanya berlaku 2 tahun. Jadi kadang kan PNS ada sertifikat komputer yang dikeluarkan oleh apa kayak Badan Nasional gitu. Kita kan UMK ini standarnya sudah nasional. Jadi kalau untuk melamar CPNS bisa. Jadi makanya kalau KWKOM nilainya harus bagus karena misal dapat 90, 100 gitu kan buat ngelamar CPNS kompeten gitu. Jangan yang nilai 55, 60 ngelamar CPNS kan langsung kegusur nanti. Gimana tadi Pak yang terkait nilai harus 100 sinyalnya keputus. Duh aku berulang-ulang ini nerangin ini. Pokoknya kalau mau sertifikasi internasional nilainya harus 100 seperti itu. Akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian sertifikasi nasional. Internasional. Bukan berarti otomatis langsung dapat sertifikasi internasional ya, tapi harus mengikuti ujian dulu. Kita berikan kesempatan voucher untuk mengikuti ujian sertifikasi dari Microsoft. Bukan serta-merta kamu dapat nilai 100 terus dapat sertifikasi internasional. Masih harus ujian lagi dari Microsoft seperti itu. Izin bertanya untuk semester 2 disarankan ambil apa dulu? Ini tadi udah di-share layarnya ya. Jadi untuk semester 2 ambil KWKOM. Untuk KWI di semester 3. Disarankan semester 4 KWI ya. KWI disarankan semester 4 biar nanti sertifikatnya berlakunya lebih lama. Untuk KWU bisa diambil di semester 3. Kemudian izin pertama terkait MOS kemarin sudah mendaftar, kelanjutannya gimana Kak? Kelanjutannya ya ditunggu aja. Kita kan belum mengumpulkan yang sertifikasi MOS, masih menyelesaikan KW yang semester genap ini. Nanti kita kabari lebih lanjut. Yang penting sudah daftar kemarin kan memasukkan nomor WA ya. Jadi nanti dimasukkan dalam grup WA, nanti infonya akan di-share di situ. Ditunggu aja. Yang penting nomor WA-nya aktif. Jangan nomor WA yang udah mati diinputkan ya nanti nggak tahu info ke depannya. Kalau yang sertifikatnya hilang rusak gimana? Nggak bisa. Kalau rusak ya udah. Tapi nanti akan ada solusi dari kami yaitu diberikan surat keterangan lulus. Nanti ada surat keterangan lulus itu ada nilainya juga. Jadi nggak bisa ambil sertifikat ulang. Seperti itu. Izin bertanya untuk sertifikat KWU kemarin sudah keluar atau belum ya? Belum. Masih pengurusan. Kan baru selesai kemarin ya. Nggak secepat itu birokrasinya. Pak izin bertanya kalau semester 2 ini jadwal makul full nanti semester depan bisa ambil KW3 sekaligus. Kalau secara sistem itu bisa, cuma kendalanya kan kamu nanti kedodoran nggak misal banyak mata kuliah terus ambil langsung 3 KW. Disarankan 1 semester 1 KW saja. Kecuali kalau kamu mahasiswa transfer atau RPL seperti itu. Kalau makulnya cuma sedikit, misal 2, 3 bisa ambil langsung beberapa KW. Izin bertanya untuk yang Microsoft Activation Key-nya mati gimana Kak? Beli Kak, beli di Shopee banyak ya. Izin bertanya Pak, bagi yang belum mengambil sertifikat KW komputer di semester 2, apakah bisa diambil di semester 8? Bisa, sepanjang kalian masih mahasiswa UMK aktif, masih bisa ambil KW komputer ya. Meskipun semester 14 pun masih bisa. Amit-amit ya, moga-moga sih lulus di semester 7. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Izin bertanya Pak, angkatan oh ya jangan live dulu ya. Setelah ini ada simulasi entry. Nanti bagi yang belum pernah entry akan ada simulasi dari pihak pengelola sistemnya untuk simulasi entry. Tadi kan ada yang tanya untuk entry
apa keterampilan wajib gimana? Apakah datang langsung? Nggak usah, nanti akan disimulasikan ya. Jangan live dulu ya. Izin bertanya, angkatan 22 di semester 7 bisa ambil KWU tidak? Bisa, semester berapapun bisa. Selama masih mahasiswa aktif UMK masih bisa ambil keterampilan wajib di semester berapapun. Oke, Mas Febrian. Oke, silakan disimak untuk simulasi entry keterampilan wajib ya. Sebentar lagi akan kita share tata cara untuk entry keterampilan wajib. Hampir sama seperti entry mata kuliah di setiap semesternya. Cuma mungkin kalau ada perbedaan bisa disimak lebih jelasnya. Mas Feb, siapa namanya Mas Feb? Mati aja deh mas. Nggak share screen aja nanti. Izin share screen mas lagi. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk sesi selanjutnya adalah untuk sesi simulasi. Nah, untuk simulasi entry keterampilan wajib ini, nanti teman-teman bisa login ke kanalnya masing-masing sesuai dengan jadwalnya tadi. Jadi konsepnya adalah jika nanti eh, sesuai jadwalnya adalah di tanggal 4 Maret itu adalah untuk yang semester atas, maka nanti yang semester di bawah, kalau contohnya adalah tanggal 4 ini semester 10 ke atas, jadi di bawah semester 10 ke bawah, itu tidak bisa melakukan entry paket KW. Jadi kalau sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Tata caranya adalah nanti teman-teman bisa login ke kanal dulu, setelah itu pilih menu KW. Menu pilih paket KW. Jadi beda dengan entry KRS pada umumnya. Nanti nanti pilih paket KW-nya terlebih dahulu. Yang diambil apa? Contoh ini kita pakai sampling mahasiswa. Ini kita pilih mau ambil satu bisa, dua bisa, atau bahkan tiga. Jika memungkinkan, nanti teman-teman mau melakukan ambil sekaligus 3 KW. Ini kita contoh ambil 2 KW sekaligus untuk keterampilan bahasa Inggris sama kewirausahaan. Kita pilih, jika sudah, tinggal OK. Nanti kita terlihat bahwasanya atas nama ini itu sudah melakukan entry keterampilan wajib mengambil paket KW bahasa Inggris dan kewirausahaan. Di sini ada total biaya yang dikenakan adalah 300.000 dari masing-masing keterampilan wajib. Nanti teman-teman bisa melakukan pembayaran di sini di laman ini juga untuk melakukan pembayaran KW. Untuk pembayaran KW itu dibuka dari jam 12 siang sampai jam 9 sampai seterusnya. Jadi yang penting jenengan semua sudah generate VA nanti bisa melakukan bayaran. Gitu. Jika sudah melakukan bayaran, baru nanti tahap selanjutnya adalah sesuai dengan jadwalnya adalah di tanggal 18 sampai 19 Maret ini nanti teman-teman bisa melakukan entry jadwal. Jadi nanti entry entry paket dulu pembayaran baru melakukan entry jadwal kelas. Untuk entry jadwal kelasnya kalau belum melakukan bayaran ini ada di sini pilih jadwal. Ini tidak akan muncul karena silakan pilih paket mata kuliahnya
belum melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang telah ditentukan tadi yang di sini 300.000. Jadi masuk ke pilih jadwal lebih dahulu. Ini saya coba bypass terlebih dahulu untuk pembayarannya. Anggaplah ini bahwasanya sudah melakukan pembayaran. Jadi ini sudah melakukan pembayaran. Di sini jika nanti teman-teman sudah melakukan pembayaran, di sini ada tertera lunas. 300.000 tertera lunas. Untuk entry jadwalnya, pilih jadwal sesuai dengan harinya itu adalah pilih ke menu KW, lalu pilih jadwal. Pilih jadwal di sini, ini ada keterampilan yang sudah tadi di entry oleh teman-teman. Jadi bahasa Inggris dan keterampilan kewirausahaan. Untuk prosesnya, pilih di sini ada menu pilih, klik, pilih. Di sini akan ada kelas yang disediakan oleh masing-masing UPT kewirausahaan. Kalau contohnya di sini adalah kewirausahaan bahasa Inggris, nanti di sini bisa memilih kelas sesuai dengan hari yang mungkin teman-teman bisa untuk mengikutinya. Sini juga tertera ada nama dosennya, jadi bisa disesuaikan dengan pilihan teman masing-masing. Ini kita coba pilih satu. Di sini klik satu, lalu scroll ke bawah, terus pilih. Oke, sudah. Jadi, di sini perbedaannya adalah ketika bahasa Inggris sudah diambil, maka terusnya terjadwal. Lalu kewirausahaan belum. Kita coba pilih. Yang pilih salah satu. Scroll, terus lalu pilih. Oke. Jika sudah seperti ini, artinya sudah selesai untuk melakukan entry jadwal. Lalu ketika masih masa entry jadwal KW-nya, teman-teman mau melakukan perubahan jadwal, melakukan di jadwal keterampilan. Lalu di sini ada menu untuk pembatalan. Jadi dibatalkan terlebih dahulu kelasnya, lalu masuk ke pilih jadwal lagi, nanti pilih lagi seperti tadi. Oke, untuk entry KW, baik entry mata kuliah maupun entry jadwal, sesederhana itu sudah selesai. Jadi nanti tinggal Mas Mbak semua mengikuti keterampilan sesuai dengan mungkin ada yang dipertanyakan terlebih dahulu. Mau kita ulang terlebih dahulu? Boleh. Sebentar kita ulang kembali. Gimana? Oke. Jadi ada pertanyaan. Jadi entry ke jadwal KW-nya bisa langsung setelah pembayaran atau ada tanggal sendiri untuk entry jadwal. Untuk entry jadwal itu sesuai dengan kebijakan masing-masing PT itu memang harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Jadi alurnya adalah entry paketnya terlebih dahulu. Mau ambil paket apa? Keterampilan komputer, kewirausahaan atau bahasa Inggris. Nanti ketika masing-masing eh, paket yang sudah diambil, baru nanti pembayaran. Setelah pembayaran baru mahasiswa baru bisa ambil jadwalnya. Kalau belum melakukan pembayaran, jadwal tidak akan bisa dipilih. Gitu. Untuk pembayaran apakah boleh transfer melalui ATM? Untuk pembayaran eh, seperti KRS atau registrasi nanti pembayaran melalui VA. VA ini nanti bisa teman-teman kalau punya m-banking bisa pakai m-banking, kalau tidak bisa ke teller langsung bisa. Pak, boleh ulangi sesi pembayaran KW-nya. Untuk
simulasi saat ini kita tidak bisa melakukan sistem pembayaran karena terkait eh, aturan dari keuangan. Jadi keuangan tidak bisa serta-merta langsung dibuka. Jadi kita tadi melakukan testing langsung bypass saja. Jadi sudah ada pembayarannya. Jadi kita tinggal melakukan entry. Untuk proses pembayarannya sama seperti halnya ketika generate VA di KRS atau registrasi. Hanya saja nanti tidak perlu memilih mau pembayaran registrasi, ujian, tunggu ujian atau cuti kalau di registrasi. Kalau di KW hanya langsung lakukan generate VA saja. Karena sudah ada total tagihannya beserta nominal yang akan dibayarkan di generate VA-nya. Izin pertama ya, jika kalau sudah entry jadwalnya kemudian sudah dapat jadwal, tapi setelah hari berikutnya dicek nggak ada, itu bagaimana ya Pak? Mungkin nanti bisa konfirmasi melakukan WA ke hotline LSI nanti biar bisa kita cek. Soalnya ada beberapa kasus yang bahwasanya merasa seperti itu, ternyata itu sudah dibatalkan atau bahkan tidak entry yang diinginkan dan mahasiswa tersebut belum. Makanya kadang ada yang bilang bahwasanya saya sudah dapat kelas, cuman kok nggak ada. Setelah kita cek, ternyata tidak ada, tidak melakukan entry sama sekali. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai simulasi entry keterampilan wajib. Semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman bagaimana cara entry keterampilan wajib. Untuk informasi kapan dan jadwal serta lain sebagainya sudah kami share di Instagram UPT masing-masing ya. Kalau kewirausahaan di UPT MKU, UMK, kalau UPT Bahasa UMK, Instagram KW Komputer UPT UMK, bisa di-search di Instagram masing-masing. Jangan lupa di-follow karena nanti informasi semua akan di-share di sana. Untuk fast respon buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai keterampilan wajib bisa chat di WA admin UPT. WA-nya sudah ada di link bio Instagram masing-masing atau tadi sudah kami tuliskan di room chat. Teman-teman mungkin bisa men-scroll. UPT sudah menuliskan nomor WA UPT masing-masing. Mohon izin kepada Bu Diah dan Bu Endang serta tim LSI jika dirasa sudah cukup, kami akan akhiri sosialisasi dan simulasi keterampilan wajib semester genap tahun 2024-2025. Semoga teman-teman sudah ada gambaran bagaimana nanti untuk pelaksanaan keterampilan wajib. Jika ada pertanyaan tadi bisa hubung WA. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.